Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menjumpai pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Hari ini kita akan membaca Keluaran 17 ayat 11 dan 15 demikian. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, dan lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Tuhanlah panji-panjiku. Selamat merayakan sukacita hari ulang tahun NKRI kemarin 17 Agustus yang ke-76. Selamat bersukacita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kemenangan selalu berawal dari perjuangan anak-anak bangsa melawan penjajah. Teks yang kita baca pagi ini adalah kisah kemenangan orang Israel dalam peperangan melawan Amalek di bawah pimpinan Yosua yang datang untuk memerangi orang Israel yang saat itu sedang berada di Rafidim. Saudara, kemenangan ini sungguh unik dan berbeda dengan kisah kemenangan orang Israel melawan bangsa-bangsa lain. Sebab perang ini merupakan perang pertama kali yang dilakukan bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan bukan mereka yang memulai peperangan, melainkan orang Amalek yang mendatangi mereka. Tentu saja orang Israel dalam keadaan belum siap untuk berperang. Yosua memimpin bangsa Israel keluar berperang melawan orang Amalek, sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Di puncak bukit, Musa berdiri sambil mengangkat tongkat Allah di tangannya. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah Israel. Tetapi ketika ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ketika tangan Musa penat, Harun dan Hur menopang kedua tangannya sehingga tidak bergerak sampai matahari terbenam. Sebagai akhir, Musa menyampaikan pernyataan imannya. Tangan di atas panci-panci Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Apakah makna tangan Musa yang terangkat? Hal ini menunjukkan ketergantungan dan iman kepada Allah. Kekuatan dan kemenangan Israel hanya terletak dalam situasi ketika terus-menerus mendekati Allah di dalam doa, iman, dan ketaatan. Dalam kepercayaan total kepada Tuhan dan penyerahan hidup. Dalam doa yang tiada henti yang disampaikan oleh Musa melalui simbol tangan yang teracung kepada Tuhan itu, mengalirlah kuasa ilahi kepada umatnya. Ketika Musa terhenti untuk berdoa, berhenti pula lah aliran kuasa ilahi kepada umatnya. Prinsip ilahi ini tetap berlaku di bawah perjanjian yang baru. Apabila kita lalai berseru kepada Allah setiap hari di dalam doa, maka kehidupan, perlindungan, berkat, dan kasih karunia ilahi akan berhenti mengalir kepada kita. Satu-satunya harapan kita untuk menang terletak di dalam terus-menerus menghampiri tahta kasih karunia melalui Kristus, supaya kita dapat menerima kuasa dan kasih karunia Allah untuk menolong kita pada saat-saat kita memerlukan pertolongan. Itulah sebabnya Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudaraku, di manakah letak kemenangan dan kekuatan kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita sedang berada dalam kehidupan situasi yang sulit? Saudaraku, belajar dari peristiwa ini. Kekuatan dan kemenangan kita hanya bersumber dari seberapa kuat kita bersandar pada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Ia akan turun tangan untuk menolong kita, memimpin kita. Aliran kuasanya akan mengalir bagi setiap orang yang bersandar senantiasa padanya.
Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan bahwa pergumulan hidup itu bisa saja datang dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap situasi hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur juga atas kelepasan kami dari dosa-dosa. Karena anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, hari kemerdekaan sejati yang sesungguhnya bagi kami. Dan dalam perjalanan iman ini ya Tuhan, kami sadar betul kami masih akan menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tolonglah kami supaya kami mengingat firman-Mu pagi ini dan menjadikannya pedoman. Ketika kami berseru kepadamu dan bersandar sepenuhnya kepadamu, mengangkat kedua tangan kami, Engkau akan turun tangan untuk menolong, memberkati, dan memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kekuatan dan kemenangan kami terletak sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih karena aliran kuasa-Mu akan mengalir bagi kami ketika kami belajar bersandar senantiasa kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Seluruh warga GTM Jemaat Jakarta, saudara-saudara, keluarga kami di kampung halaman, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, orang tua dan siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Kami ingat dalam doa kami, kiranya kuasa Tuhan juga terus mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu yang digumulkan oleh umat-umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, hamba-Mu memohon kasihanilah mereka, kuatkanlah mereka, nyatakanlah kasih-Mu yang ajaib itu, supaya pada akhirnya mereka mencari Engkau, bersandar sepenuhnya kepadamu, dan mengandalkan Engkau di dalam segala kehidupan ini. Kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu di sepanjang hari aktivitas kami di hari ini ya Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu nyata pada kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.